Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Agung Prakoso dengan NIM 030 ingin mengulas tentang jurnal dalam bidang hukum laut internasional yang berjudul Indonesia Strategic Hedging and the South China Sea dengan penulis Iis Gindarsyah dan tahun terbit 2017. Sebagai pengenalan, kawasan Laut Cina Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yaitu Spratly dan Paracel, serta bantaran sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Karena bentangan wilayah luas ini dan secara penguasaan silih berganti oleh penguasa tradisional negaranya terdekat, beberapa negara seperti RRC, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut. Indonesia yang bukan negara pengklaim menjadi terlibat setelah klaim mutlak Republik Rakyat Cina atas perairan Laut Cina Selatan yang muncul pada tahun 2019. Selain itu, klaim 9 dash line atau 9 garis putus-putus Tiongkok, sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan negara lain juga menjadikan Laut Tiongkok Selatan area yang panas, yang rawan akan penggunaan kekuatan militer secara ofensif hingga potensi pecahnya perang terbuka. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan dan keamanan nasional di wilayahnya, Indonesia juga terhitung mulai meningkatkan kekuatan militernya secara masif, khususnya di mata laut melalui TNI Angkatan Laut pada era pemerintahan Joko Widodo. Tetapi menurut kebijakan luar negerinya dan perannya sebagai pemimpin de facto ASEAN, Indonesia juga berkepentingan untuk berkontribusi langsung dalam usaha resolusi konflik laut di Tiongkok, Cina Selatan. Untuk mencapai kestabilan dan keamanan regional di Asia Tenggara dan Asia Pasifik, pandangan dan pendekatan Indonesia terhadap Laut Cina Selatan semakin rumit dalam beberapa tahun terakhir. Pada Juli 2010, pemerintah Indonesia mengedarkan surat ke PBB dan memperjelas posisinya tentang sengketa Laut Cina Selatan. Sementara catatan itu dirilis sebagai tanggapan atas pengiriman Cina ke PBB Komisi tentang Batas Landas Kontinental pada tahun 2009 yang juga melampirkan peta dengan 9 garis yang ambigu tersebut. Momentum itu juga terkait dengan gerakan militer Cina di Laut Cina Selatan beberapa bulan sebelumnya. Jurnal ini berpendapat bahwa kepentingan nasional terkait itu telah mendorong Indonesia melakukan strategi hedging mengenai Laut Cina Selatan. Pendekatan strategis mewakili diplomasi regional yang berpusat di ASEAN dan berbasis flashpoint. Kebijakan pertahanan dalam konteks itu dimulai dengan menjabarkan pandangan Indonesia dan kepentingan multidimensi di Laut Cina Selatan tersebut. Kedua, makalah ini juga mengulas baru-baru ini peristiwa destabilisasi di wilayah maritim yang diperebutkan. Akhirnya, ini memberikan uraian tanggapan kebijakan Indonesia untuk mengurai ketegangan dan mengurai konflik yang tak terduga di laut. Nah, yang akan saya ulas yaitu ada 3 poin. Poin pertama, menurut saya konflik Laut Cina Selatan sudah ada lama, jauh sebelumnya ada negara-negara bangsa di Asia Tenggara. Bahkan kerajaan lokal ketika itu tampak sudah memetakan dan melihat potensi besar di Laut Cina Selatan. Sehingga muncul secara bertahap golongan politik dari entitas tersebut untuk menguasai kawasan Laut Cina Selatan yang ketika itu sudah ramai dengan kapal dagang. Dinasti Han misalnya, termasuk salah satu poros perdagangan yang melihat potensi tersebut, terutama jalur pelayanan barang dan jasa. Intensitas dinasti Han tampaknya juga memicu aktor-aktor lokal di sekitar itu untuk terlibat aktif dalam perebutan sumber daya dan potensi Laut Cina Selatan. Misalnya, Kerajaan Funan, Kerajaan Angkor, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Ayutthaya, dan Kerajaan Champa, serta Kesultanan Malaka. Dalam perjalanannya, orang-orang tersebut silih berganti mengendalikan Laut Cina Selatan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari tingginya arus perdagangan yang melewati kawasan tersebut. Pada abad ke-8 hingga abad ke-12, kerajaan-kerajaan tersebut mengontrol penuh Laut Cina Selatan dan kawasan lain di sekitarnya. Namun, sejak abad ke-12 hingga 15, armada Cina yang dikemandoi oleh Laksamana Cheng Ho mendominasi Laut Cina Selatan. Laksamana tersebut adalah seorang muslim yang pada akhirnya ikut menyemarakan syiar agama Islam di Nusantara dan sekitarnya. Nah, poin kedua yaitu tentang dalam jurnal ini seharusnya juga mengulas perspektif dan kepentingan Cina atau Tiongkok ya. Pentingnya memahami perspektif Tiongkok terhadap sengketa Laut Cina Selatan adalah untuk mempelajari bagaimana Tiongkok melakukan pendekatan terhadap masalah-masalah dan negara tetangganya untuk prediksi langkah dan kebijakannya di masa depan. Untuk memahami konflik Laut Cina Selatan, tentu juga harus memahami inti masalah dan persoalan pokoknya. Selain potensi, hal yang paling fundamental dalam isu LCS adalah tentang budaya dan juga kedaulatan negara. Terjadinya apa yang disebut sebagai tumpang tindih garis wilayah dan perbatasan yang diklaim oleh
negara-negara terlibat di Pulau LCS adalah intisari isu LCS selain potensi sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, poin ketiga adalah mengenai upaya atau strategi yang dilakukan Indonesia itu tidak hanya strategi hedging yang dibahas oleh ini. Seharusnya jurnal ini juga membahas strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia seperti balancing, band bargaining, backpassing, dan dalam kerangka teori balance of trade. Nah, dalam kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan yang dikenal sebagai Minimum Essential Force atau dalam disingkat MEF sebagai turunan dari kebijakan umum pembangunan TNI tahun 2009 sampai 2024 dan strategi pertahanan negara, isu Laut Cina Selatan pun bukan merupakan fokus perhatian utama. Sebaliknya, fokus pada sengketa batas maritim di Laut Sulawesi Selatan antara Indonesia dan Malaysia. Dari sisi praktisi, menurut Menteri Pertahanan Indonesia meyakini bahwa sengketa tersebut dapat diselesaikan secara diplomatik. Dengan kata lain, Menteri Pertahanan berpendapat bahwa sengketa Laut Cina Selatan tidak akan mengalami spillover ke wilayah Indonesia, khususnya ke Laut Natuna. Oleh karena itu, pembangunan kekuatan pertahanan melalui MEF tidak difokuskan pada kawasan Laut Natuna, melainkan pada kawasan Laut Sulawesi. Nah, dinamika tersebut menggambarkan bahwa isu Laut Cina Selatan dan klaim Cina atas perairan tersebut memiliki implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia. Walaupun pemerintah Republik Indonesia telah menyadari bahwa konflik Laut Cina Selatan dapat menimbulkan instabilitas keamanan regional dan akan berdampak pada luas terhadap kepentingan nasional Indonesia, namun antisipasi yang dilakukan masih terbatas pada upaya diplomasi semata. Sikap proaktif Indonesia dalam isu tersebut terkait kebijakan luar negeri nampaknya belum diimbangi dengan kebijakan dalam segi pertahanan. Nah, tentu poin dari ulasan kritik jurnal ini yaitu pertama, mengenai sejarah konflik di LCS itu tidak hanya terjadi belakangan ini, namun sejak zaman kerajaan. Poin kedua, mengenai ketimpangan sudut pandang dari penulis yang juga tidak menyertakan perspektif dari Cina sebagai salah satu pihak utama yang bersengketa. Poin ketiga sekaligus yang terakhir adalah pelengkap dari kebijakan-kebijakan yang seharusnya disertakan dalam jurnal ini. Nah, opini pribadi saya tentang sengketa dan strategi menghadapi sengketa ini setelah mengulas dan mempelajari strategi hedging dari jurnal ini, yaitu seharusnya setiap pemerintah yang bertanggung jawab harus punya rasa memiliki terhadap laut. Klaim semacam ini yang datang dari Tiongkok memberikan ketegangan konflik yang lebih tinggi, sehingga pemerintah negara-negara ASEAN termasuk Indonesia harus mengambil langkah yang lebih cepat dan komprehensif untuk mendapatkan solusi yang saling menguntungkan. Di setiap negara yang memiliki wilayah di Laut Cina Selatan harus memiliki langkah yang lebih berani untuk meminimalkan potensi konflik yang mungkin datang di kemudian hari. Saya Dimas Agung Prakoso, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.